Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mahasiswa semua, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam mata kuliah kalkulus. Mungkin sebelumnya kalian belum pernah bertemu dengan saya, dan malah pada pertemuan ini kita atau perkuliahan pada semester ini kita berkuliah dalam sistem online atau daring. Sangat bagus menurut saya, yang adalah sebuah terobosan baru di samping adanya dampak daripada virus corona. Oke, dalam perkuliahan ini pada pertemuan hari ini saya tidak akan banyak membahas atau tidak langsung membahas seluruh materi dalam perkuliahan ini. Tetapi pada hari ini saya lebih kepada kontrak mata kuliah dan juga menjelaskan pengantar kalkulus 2 atau apa saja yang sudah kalian pelajari tentang kalkulus 1 yang menjadi dasar untuk mempelajari tentang kalkulus 2. Ya. Mungkin sebelum saya mulai, sebelum kita masuk kepada materi, karena ini adalah pertemuan pertama, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Ini adalah ini mungkin kurang terbaca. Silakan buka slide yang sudah saya share di Edmodo, buka di folder. Semuanya terkait dengan mata kuliah pada hari ini atau perkuliahan pada hari ini sudah saya share di Edmodo ya. Nanti kita juga akan melakukan diskusi di Edmodo, di beranda Edmodo. Silakan dan selalu update di Edmodo. Jangan lupa terlambat melakukan absensi karena absensi ada jangka waktu. Oke. Perkenalkan, nama saya Cicin Riantoni. Mungkin agak aneh ya kalian mendengar nama Cicin. Ada yang menganggap cewek. Malah ada di beberapa grup perkuliahan. Saya memperkenalkan diri, ada yang baik bu, artinya menganggap saya cewek kan dari nama yang agak aneh ya. Oke. Saya mengampu mata kuliah pada semester ini. Saya mengampu 3 mata kuliah, yaitu matematika diskrit, statistika, dan juga kalkulus ya. Kalau di latar belakang pendidikan saya, sebenarnya saya S1 pendidikan fisika, S2 juga pendidikan fisika. S1 saya dari Unja, S2 saya dari Universitas Negeri Malang. Namun dalam beberapa hal ini saya diminta mengajar matematika karena pada beberapa tahun sebelumnya saya juga selain mengampu mata kuliah fisika, juga saya mengampu mata kuliah matematika. Makanya pada beberapa semester terakhir saya mengampu analisis numerik, matematika diskrit, kalkulus maupun fisika itu sendiri. Ya, saya lahir di Kerinci 12 Oktober 1992. Tadi sudah saya jelaskan bahwa saya S1 saya Unja, S2 saya di Universitas Negeri Malang. Saya S1 masuk 2010, tamat 2014. Selanjutnya pada tahun sempat bekerja di Universitas Jambi selama dari 2014 sampai 2015. Soalnya saya 2015 sampai 2017 melanjutkan kuliah di Malang, Universitas Negeri Malang. Selanjutnya pulang saya bekerja di Universitas Jambi dan juga di Universitas Negeri, juga di Stikom Dinamika Bangsa. Saya lebih banyak di Stikom Dinamika Bangsa. Oke, itu mungkin perkenalan singkat saya. Ya. Nanti kalau ada yang bertanya silakan komen di Edmodo ya, di beranda Edmodo. Nanti akan saya share videonya di Edmodo. Oke. Selanjutnya, silakan buka slide ya biar lebih jelas. Ini kurang jelas. Pertama videonya kurang jelas, tapi nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya, saya jelaskan apa saja atau bagaimana rencana perkuliahan semester kita. RPS sudah saya share di Edmodo di folder. RPS saya susun berdasarkan
capaian yang ingin diraih oleh program studi, dan juga diperkecilkan berhubungan dengan capaian yang ingin diraih di mata kuliah ini. Kalau dilihat dari capaian yang ingin diraih oleh program studi atau lulusan program studi teknik informatika Stikom ini diharapkan memiliki kualifikasi sarjana komputer yang mampu mengimplementasikan keahliannya di bidang software engineering, soft computing, multimedia, dan juga networking, untuk memecahkan permasalahan yang didasarkan dengan penelitian ilmiah. Ya. Dari capaian program studi ini, selanjutnya saya menyesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 capaian yang ingin saya capai dari kalian. Yang pertama, kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan persoalan fungsi algoritma, eksponen, trigonometri, sebagainya. Yang kedua, kemampuan untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan teknik integral, diferensial. Integral itu adalah lagi integral parsial. Itu adalah capaian yang ingin dicapai pada mata kuliah. Dalam perkuliahan ini saya menggunakan buku sumbernya, yaitu yang pertama itu adalah ada 2 buku sumber bisa dibaca. Namun tidak berpatokan hanya pada 2 buku ini, kalian bisa mengakses sebanyak mungkin dimanapun sumber yang ingin kalian gunakan sebagai sumber dari perkuliahan. Kalian bisa mengakses untuk mencari buku gratis di LibGen, di jurnal-jurnal bereputasi sebagai sumber yang relevan. Akan tetapi saya tidak menyarankan kalian melakukan atau mengambil sumber-sumber informasi yang dijadikan sumber belajar dari blog-blog yang tidak relevan, karena takutnya terjadi kesalahan atau kesalahpahaman konsep, sehingga materi yang ingin kita bahas itu tidak sesuai dengan konsep sebenarnya. Oke, selanjutnya. Dalam perkuliahan ini ada beberapa sudah saya susun materi yang akan kita bahas dari kalkulus 2 ini. Ini merupakan kelanjutan dari kalkulus 1. Ya. Ada tentang fungsi logaritma, fungsi inverse dan turunannya, eksponen asli dan turunannya, eksponen umum dan logaritma umum, dan masih sampai pada ada integral. Kita perlu tahu bahwa dalam kalkulus itu ada 2 topik umum, topik besar yang dibahas, yaitu tentang matematika diferensial, yang kedua tentang matematika integral. Itu sebenarnya yang dibahas. Kalkulus itu merupakan bagian daripada object continue. Kita ketahui bahwa di dalam matematika itu ada yang dinamakan matematika continue dan ada juga matematika discrete. Discrete khusus itu biasanya digunakan sebagai dasar dalam pengurusan komputer. Mungkin kalian juga mempelajari. Tapi di sini kalkulus itu bahasanya khususnya hubungan dengan diferensial dan juga itu yang kita akan pelajari. Ini sudah saya runtut sesuai dengan dari yang termudah sampai yang paling besar. Dasarnya adalah dasarnya adalah kalkulus 1. Makanya nanti di akhir di pertemuan ini saya juga memberikan tugas tentang pemahaman materi kalkulus 1 sebagai dasar saya, khususnya tentang turunan dan juga integral. Selanjutnya, terkait dengan penilaian, ya. Dalam proses penilaian nantinya,
ada tiga hal, ada tiga item yang saya susun, saya ambil sebagai dasar saya melakukan penilaian terhadap proses perkuliahan dalam kalkulus ini. Yang pertama, 45% dari nilai kalian saya ambil dari item 1 ini. Item saya itu terdiri dari gabungan antara tugas, mungkin setiap minggu, karena dia bersifat daring atau online, saya perlu memberikan tugas agar ada kegiatan yang kalian lakukan. Karena pelajaran itu juga perlu sesuatu yang ada stimulus yang harus saya berikan. Jadi saya berikan tugas. Tugas tidak akan berat, tetapi berguna untuk kalian. Ya. Yang kedua, tugas ini akan saya upload bersamaan dengan materi-materi di setiap pertemuan di folder Edmodo. Silakan cek folder Edmodo, cek dan dikumpulkan di Edmodo lagi sesuai dengan waktu pengerjaan yang sudah berikan. Saya sudah berikan waktunya cukup lama, selama 6 hari. Kita tahu dalam satu minggu ada 7 hari. Ini dari pertemuan minggu ini sampai pertemuan minggu depan, itu saya beri waktu sekitar 6 hari untuk mengerjakannya. Nanti karena kita perkiraan hari Rabu, saya harapkan hari Senin atau Senin jam 12 malam sudah dikumpulkan. Hari Selasa saya punya waktu untuk mengoreksi. Hari Rabu kita kuliah lagi. Jadi saya bisa langsung memberikan nilai kepada kalian. Sekali lagi cek Edmodo, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat mengumpulkan maka tugas tidak bisa. Selanjutnya keaktifan mungkin berbeda dengan kuliah biasanya. Keaktifan di sini saya ambil atau saya lihat dari setiap minggu pertama saya memberikan atau menampilkan di beranda penjelasan atau materi yang akan kita bahas. Silakan komennya boleh dalam bentuk teks, boleh dalam bentuk video. Silakan melakukan diskusi, boleh membantah punya kawan, boleh memberikan saran, boleh mengeluarkan pendapat, boleh mencantumkan sumber yang kalian dapat untuk membahas materi tersebut. Silakan, boleh dalam bentuk video yang ingin kalian upload di komentar, boleh juga dalam bentuk teks. Ya, makanya setiap pertemuan silakan cek di folder isi materi dan juga cek beranda, melihat proses diskusi dan cek juga absensi di penugasan. Soalnya disiplin di sini saya lihat dari absensi, ya, yang terlambat saya beri waktu absensi sangat lama, sampai tidak absensi artinya tidak aktif dalam pergerakan pada media. Dan juga berdasarkan kuis. Pada item 2 saya akan mengambil nilai dari nilai UTS. Ya, mungkin pertemuan 8 atau 9 kita melakukan UTS dalam bentuk online, juga menggunakan Edmodo, nantinya, atau menggunakan Zoom, atau menggunakan quizzes nantinya, biar nanti kalian bisa langsung nampak. Pada item 3, 30%-nya saya ambil dari nilai UAS, yang pada akhirnya nanti total atau gabungan item 1, item 2, item 3 akan menjadi nilai akhir kalian. Apakah akan mendapat A, B, B plus, C plus D atau E. Ya. Mohon aktif kumpulkan tugas dalam program. Oke. Ini sudah tadi. Selanjutnya, oke. Mungkin ada kawan semuanya, mahasiswa-mahasiswanya ada yang ingin bertanya terkait dengan kontra perkuliahan ini, silakan komen di beranda Edmodo, atau ada yang kurang jelas, ya, terkait dengan materinya. Jika ada slide di folder, silakan buka karena mungkin tulisan dalam video ini kurang jelas. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengantar kalkulus 2. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang kalkulus itu seperti apa. Yang dibahas dalam kalkulus itu hal apa? Kalkulus ini adalah cabang daripada ilmu matematika. Ya,
Semua orang akan tahu bahwa kalkulus adalah cabang daripada ilmu matematika yang mencakup itu ada pembahasan tentang limit, turunan, integral, dan juga deret, baik itu deret hingga maupun tak sampai tak hingga. Mungkin kalau di SMA kalian sudah belajar ada dasarnya, ya, ini disebut matematika. Tapi di sini sudah ada diperincikan lagi itu tentang kalkulus, khususnya pada mata kalkulus. Nah, pada mata kuliah kalkulus 2 ini dasarnya adalah pemahaman tentang kalkulus. Apa tujuannya? Kalkulus ini memiliki aplikasi yang sangat luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah-masalah yang tidak dapat dipecahkan dengan aljabar. Dan sekarang kalkulus tidak hanya digunakan di bidang sains, ekonomi, teknik, dan lain-lain. Dan juga tetapi juga digunakan dalam bidang komputer. Banyak hal-hal yang dilakukan untuk bidang komputer yang membutuhkan pemahaman tentang kalkulus. Ya. Oke, selanjutnya. Oke. Apa yang dibahas dalam kalkulus? Di kalkulus 1 dan kalkulus 2, dua-duanya membahas dua cabang utama kalkulus, yaitu kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Dua kesatuan. Karena ketika membahas diferensial, kita harus mampu memahami integral. Ya. Selain kedua itu, ini adalah cabang utamanya. Akan tetapi di samping cabang utama ini, di dalam kalkulus ada juga pembahasan lainnya yang dibahas, yaitu ada selain kalkulus diferensial, kalkulus integral, ada yang namanya kalkulus variasi, ada yang namanya kalkulus lambda, ada namanya kalkulus proses, ada namanya kalkulus proposisional. Itu cabang dari kalkulus. Namun di sini kita akan membahas tentang kalkulus diferensial dan juga kalkulus integral. Kalkulus diferensial. Apa itu kalkulus diferensial? Saya yakin dan percaya kalian semua tahu. Kalkulus diferensial topik yang dibahas itu tentang turunan. Ya, bagaimana cara mencari turunan dari suatu fungsi matematika. Ya, kalau dilihat dari definisi turunan itu sendiri, turunan itu kalau coba bisa diperhatikan, turunan dalam ilmu kalkulus merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah, fungsi itu berubah sebenarnya perubahan daripada input. Ketika kita input, bagaimana dia fungsi itu berubah. Misalkan turunan, kalau di dalam bidang sains, ya, turunan itu digunakan misalkan ketika seseorang ingin menentukan kecepatan sesaat mengendarai sepeda motor pada suatu titik tertentu, pada kilometer ini berapa sih kecepatan seseorang. Itu menggunakan konsep turunan, yaitu merupakan turunan daripada perubahan posisi terhadap tubuh. Hal dalam bidang komputer seperti apa? Nanti akan kita lihat. Coba kita lihat contoh permasalahan turunan. Tentukan turunan dari Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 5X. Ya kan? Ada Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X kurang 5X. Bagaimana penyelesaian? Nanti kita uraikan. Nah, ketika muncul kalkulus diferensial, muncul lagi yang namanya kalkulus integral. Karena ini lawan. Kedua-duanya adalah dalam satu kesatuan. Karena walau konsepnya berbeda, tapi saling berhubungan melalui teori dasar kalkulus. Nah, kalkulus integral ini adalah sebuah konsep penjumlahan secara berkesinambungan dalam matematika. Integral ini dikembangkannya masalah dalam diferensial, di mana matematikawan itu pertama itu harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah yang berkebalikan dari yang bersifat diferensial. Ya, yang bersifat diferensial. Nah, sebagai contoh yang dalam diferensial, dalam integral ini,
tertutup ya. Coba perhatikan. Oke. Oke, contoh permasalahan integral. Saya tentukan luas tak tentu dengan persamaan dengan persamaan integral di bawah ini dengan batas-batas suhu y dengan rumus integralnya y sama dengan e kuadrat. Kita ingin menentukan bagaimana integral dari y sama dengan e kuadrat. Kita lihat bagaimana konsep dari kalkulus diferensial, bagaimana konsep dari kalkulus integral. Oke. Oke, coba perhatikan. Oke, secara umum kita ini sudah tahu, di SMA sudah dipelajari bahwa kalau rumus turunannya seperti ini. Misalkan turunan dari X pangkat N itu sama dengan N-nya maju ke depan, X, N kurang 1. N maju ke depan, X, N kurang 1. Atau kalau ada juga yang menyebutnya dalam bentuk U, N, U, N kurang 1. Misalkan. Ya. Bagaimana kalau ini adalah rumus umum daripada rumus turunan dasar. Di SMA saya sudah kita pelajari. Ya, ini ya materi ini saya sampaikan sebagai dasar untuk materi-materi kalkulus 2 nantinya. Sedangkan di integral itu kebalikannya. Integral kan dilambangkan seperti ini. Berapa integral dari X pada N dx di rumusnya. Ini sama dengan 1 R N, N-nya maju turun ke bawah ditambah 1 X N tambah 1. Kalau integral N kurang 1, kalau turunan atau diferensial itu N kurang 1, sedangkan integral N tambah 1. Selanjutnya kalau turunan itu N-nya maju ke depan, sedangkan pada integral N-nya maju ke depan tapi bagian bawah. Nah, ini merupakan kebalikan daripada turunan. Integral atas turunan dari turunan. Ya. Dari persamaan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan pada dua contoh permasalahan turunan dan juga atau diferensi kalkulus dan juga kalkulus integral ini. Sebelum kita membahas tentang itu, banyak timbul pertanyaan pada pertemuan sebelumnya, timbul banyak yang bertanya. Banyak pertanyaan yang muncul terkait mengapa dan untuk apa kita belajar kalkulus. Kalau secara umum memang kalkulus digunakan di setiap cabang sains, baik itu sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, banyak lagi. Akan tetapi pada bidang sistem informatika, pada sekarang ini kalkulus digunakan sebagai juga konsep yang digunakan dalam membuat satu kerja berdasarkan AI, artificial intelligence, itu sangat berguna dalam konsep kalkulus. Ya. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari sejarah munculnya kalkulus, perlu diketahui bahwa kalkulus itu muncul kalau ada 3 zaman kuno, zaman pertengahan dan juga zaman modern. Pada zaman kuno beberapa pemikiran tentang kalkulus integral mulai muncul. Pada zaman pertengahan ada matematikawan India menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi. Kalkulus digunakan dalam masalah astronomi. Pada zaman sebelumnya, zaman kuno itu digunakan untuk menghitung volume dan juga luas. Gitu. Pada zaman modern sekarang kalkulus itu lebih digunakan pada
Jepang yang menggunakan berbagai bidang, baik itu komputer dan sebagainya. Bapak Kolkubus itu ada yang mengatakan beberapa sumber mengatakan bahwa Bapak Kolkubus itu yaitu Newton dan juga Leibniz, di mana keduanya ini merupakan orang sebenarnya yang pertama itu Newton, tapi Newton itu di bidang sains, khususnya di bidang fisika menggunakan kalkulus, tapi tidak dipublikasikannya. Maka ada cerita mengatakan bahwa konsep kalkulus sempat menjadi perbincangan besar. Tepat di Newton menganggap bahwa Leibniz ini mencuri konsepnya karena dia mempublikasikannya, sedangkan Newton tidak mempublikasikannya. Tapi ada perbedaan antara kedua orang ini. Newton itu di bidang kalkulus digunakan di bidang fisika, sedangkan Leibniz ini digunakan pada bidang secara umum, yang konsep-konsep yang banyak digunakan pada saat itu. Ya, itu kalkulus. Oke, mungkin itu gambaran umum tentang saya ingin memperkenalkan kalian tentang kalkulus seperti apa. Itu konsep umum. Kalian bisa mempelajari di banyak sumber. Untuk ingin mengulang materi ini silakan lihat video di YouTube, silakan subscribe. Jika ada pertanyaan silakan komen di video biar kita menjadi bahan diskusi kita bersama. Ya, sebagai juga bahan penilaian terhadap keaktifan. Oke ya, terima kasih banyak. Tolong lihat di apa namanya di silakan dilihat di di folder Edmodo, itu ada juga saya berikan tugas untuk menggambarkan, untuk mengembalikan pandangan awal kalian tentang diferensial dan juga integral. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan silakan komen di video. Jangan lupa melakukan absensi, selalu update di Edmodo. Saya tutup dengan pertemuan pada hari ini. Kita jumpa pada pertemuan minggu depan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.